Gue kerja terus, sibuk terus, lelah terus. Tapi begitu dikasih waktu buat istirahat, gue malah bingung mau ngapain. Kayak gue ngerasa kosong ya. Capek jalan terus, tapi kalau berhenti, takut semua yang udah gue bangun runtuh. Gue tumbuh di lingkungan yang ngeliat istirahat itu kayak dosa kecil. Kalau lo rebahan, lo pasti males. Kalau lo nolak kerjaan, lo dibilang gak ambisius. Jadi gue lari, terus, pagi sampai malam, kerja sambil overthinking, tidur sambil mikir target besok. Gue jadi takut sama kata berhenti, bukan karena gue gak butuh istirahat, tapi karena gue takut hidup gue berhenti juga. Gue pernah drop, badan bilang cukup, tapi kepala bilang belum. Dan yang lebih parah, pas gue akhirnya istirahat, malah ngerasa bersalah sendiri. Kayak lo ninggalin sesuatu, padahal yang lo tinggalin cuma ekspektasi yang lo taruh sendiri. Lucunya, waktu gue cerita, ada yang bilang, ya lo aja sih kurang bersyukur. Gue diem, tapi di kepala gue, kenapa semua hal harus disyukuri? Kenapa nggak boleh capek? Gue mulai sadar, bukan gue yang salah, tapi sistem di kepala gue yang terlalu keras sama diri sendiri. Kita hidup di dunia yang latih kita buat selalu bergerak, produktif, sibuk, berguna, tapi gak pernah ngelatih kita buat berhenti dengan tenang. Dan itu capek, karena ternyata diam itu butuh keberanian. Sekarang gue belajar kalau berhenti bukan berarti gagal. Kadang berhenti itu satu-satunya cara buat denger suara hati sendiri. Dulu gue pikir gue kuat, tapi ternyata gue cuma gak pernah dikasih opsi buat lemah. Dan itu yang bikin kepala gue nyala terus. Tidur rasanya kayak ngecas HP rusak, dicolok semalaman, tapi pagi-pagi tetap lowbat. Jadi ya, gue mulai coba pelan-pelan, matiin notifikasi, nolak satu kerjaan, bilang gue capek. Tanpa nambahin alasan, gue sadar, gue bukan robot. Tapi gue juga belum manusia sepenuhnya, selama gue masih maksa terus, harus bisa. Kadang kita butuh gagal, butuh hilang arah, butuh diem. Gue pernah mikir, kapan terakhir kali gue ngelakuin sesuatu karena gue mau? Bukan karena harus, bukan karena tuntutan, bukan karena takut dianggap gagal. Kebanyakan hal di hidup gue lakuin karena gak punya opsi lain. Kayak game dengan satu tombol, lo cuma bisa jalan terus. Berhenti sampai dengan kalah, tangis sampai dengan lemah, gak sanggup sampai dengan dicoret dari daftar harapan. Keterpaksaan itu lama-lama jadi kebiasaan. Bangun pagi bukan karena semangat, tapi karena ada yang harus dibayar. Kerja lembur bukan karena ambisi, tapi karena lo tahu, kalau lo nolak, lo hilang dari radar. Gue jadi orang yang kelihatan kuat, padahal di dalam kosong. Gue tetap jalan meski arah nggak jelas, karena nggak jalan lebih nyakitin.
Gue bahkan gak tahu harus kemana. Gue cuma takut berhenti. Kadang gue nanya ke diri sendiri, ini gue yang hidup? Atau cuma ngejalanin skrip yang udah disusun tanpa persetujuan? Gue udah terlalu sering pura-pura bisa, sampai lupa gimana rasanya jujur bilang, gue gak sanggup. Dan setiap kali gue ngerasa mau nyerah, ada suara kecil yang bilang, tahan dikit lagi ya, bentar lagi juga kelar. Tapi bentar lagi itu gak pernah beneran datang. Bukan buat nyerah, tapi buat balik kenalin diri. Karena kalau terus dipaksa jalan tanpa berhenti, di mana lo tahu lo beneran mau kemana? Gue masih takut, masih ngerasa bersalah tiap kali gue gak produktif. Tapi kalau gue terus begini, kayaknya bukan gue ngejalanin hidup, tapi hidup yang nyeret gue. Lo juga ngerasa gitu? Kita terlalu sering disuruh lari, sampai lupa. Berhenti itu juga bagian dari perjalanan. Lo gak harus tunggu hancur dulu buat nyaso. Lo gak perlu nunggu breakdown buat izin diam. Lo gak perlu nunggu orang lain ngerti, baru mulai rawat diri sendiri. Padahal kalau dipikir, kenapa gue harus nunggu rusap buat dengerin diri sendiri? Mungkin gue gak butuh alasan. Gue gak perlu pembelaan. Gue cuma pengen berhenti sebentar, tanpa harus dengerin suara orang lain, tanpa harus minta izin, tanpa harus merasa salah. Karena kadang diam itu bentuk paling jujur dari merawat diri.